Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita ibadah terlebih dahulu dan buka kirim jemaat kita nama kita. Kami puji dengan riang Dikau yang besar. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau yang besar. Bagai bunga primasia, hati kami pun berkat. Kamu dosa dan derita demi barat sumber sukaya abadi di sinarmu menyerah. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, berkat bersyukur kepada kedua dan saudara kami yang diberikan kepada pagi yang itu. Tuhan, sebentar lagi memulai proses pembelajaran kami, berkata proses pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, dan juga manusia yang tidak luput dari segala dosa, dari segala dosa-dosanya, agar terhalang berkat yang diberikan kepada kami. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan melaksanakan apa terlebih dahulu. Yang pertama, mengiakan kolon. Ayo, Pak. Yang kedua, Yolanda Manulang. Yang ketiga, Joshua. Yang keempat, Paulus. Yang kelima, Yohanes. Yang keenam, Nehemia. Baik, ada semua ya. Baik, untuk materi pelajaran kita hari ini yaitu menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, yaitu apakah kalian sudah menjadi pelaku kasih dan perdamaian di tengah pertengkaran dan perkelahian? Contohnya apa? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ada lagi yang lain? Semua jawabannya benar ya? Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana yang pertama yaitu menjelaskan mengapa kita menekankan pada pentingnya menyampaikan kebenaran terkait dengan kabar baik dan jalan sejahtera. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh tentang bagaimana ketidakadilan merajalela yang kasih telah hilang dalam kehidupan modern. Dan yang ketiga, peserta didik menyatakan kesiapan untuk menjadi pembawa kabar baik dan jalan sejahtera. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan sebagai pembawa kabar baik dan damai sejahtera. Materi kita ini yaitu pengertian kasih dan perdamaian, di mana kasih ini dapat kita tunjukkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, di mana kasih ini sangat bisa kita terapkan dengan membantu teman kita atau membantu teman kita yang kesulitan. Di mana sini juga ada tentang ciri-ciri sikap kasih dan perdamaian, di mana yang pertama kita menghormati perbedaan dan menghormati orang lain. Di mana di lingkungan sekolah itu ada mayoritas Islam dan ada minoritas Kristennya. Jadi kita sebagai orang percaya atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus dapat menerapkan kasih dan perdamaian. Di mana kalau misalnya teman kita ada yang beragama Islam dan kita juga beragama Kristen, dan kita hanya di kelompok Kristen aja, kita harus berbaur, kita harus merangkul, di mana kita juga menghormati perbedaan dan menghargai orang lain atau yang berbeda agama. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri dari kasih, di mana kedua itu memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Di sini ada anak-anak Bapak yang punya dendam kepada temannya. Jadi
dendam itu sebenarnya tidak boleh dibalaskan, karena ketika orang lain itu berbuat salah pada kita harus memaafkannya. Bagaimana contohnya Yesus Kristus memaafkan Yudas Iskariot yang telah mengkhianati dia. Itu harus ditunjukkan bahwa kita harus menjadi pribadi Yesus, di mana kita harus menunjukkan pribadi Yesus dalam diri kita. Itu adalah ciri kedua. Kemudian selanjutnya ciri ketiga itu menjaga hubungan baik dengan sesama. Seperti yang Bapak bilang tadi pertama, di mana kita harus menghargai agama maupun ras ataupun suku. Di mana misalnya ada teman kita yang beragama lain, itu tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus tetap merangkulnya, harus tetap berteman dengan baik. Kemudian selanjutnya itu menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Di sini ada Bapak pernah nggak membantu orang lain tanpa imbalan? Bagus ya. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita tidak harus mengharapkan imbalan. Karena ketika kita sudah membantu orang lain, berarti kita nanti upah kita besar di surga. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Karena berkat itu nanti datang sendiri pada kita. Selanjutnya ada contoh lain yang perdamaian. Tadi sudah Bapak jelaskan di sekolah tadi yang berbeda agama, di mana kita harus saling merangkul, saling tidak boleh mengejek atau membuli teman kita yang berbeda agama, suku ataupun ras. Kemudian di keluarga dapat dipraktekkan dalam kita menghormati orang tua, menyayangi adik kita, lalu menghormati kakak kita atau abang kita. Kemudian di masyarakat juga kita bisa juga mempraktekkan kasih ini dengan cara misalnya kita ada lebih, kemudian di masyarakat ini ada misalnya teman kita yang kekurangan, kita juga bisa memberinya, atau apa yang kita punya bisa juga kita beri kepada dia. Itu sama saja kita sudah menolong mereka. Kemudian selanjutnya Bapak akan membagi dua kelompok. Jadi kelompok ini bentuknya bentuk role ya, di mana kelompok pertama itu membahas tentang konflik di sekolah, dan kelompok kedua itu konflik di rumah. Sebelumnya Bapak yang bagi kelompok pertama itu kelompok bagi itu kelompok pertama Novia, Yolanda sama Joshua. Kemudian kelompok dua itu Paulus, Yohanes sama Nehemia. Silakan untuk kelompoknya.
silakan menampilkan roleplaynya. Berdiri tak? Coba aja ya, nanti kan ada ya. Just kemarin kamu jemput dulu yang tunai organisasi itu sebenarnya kemana? Kemarin udah bergerak di situ. Nah, kamu gak ada dengan nomor kamu tuh? Ada loh kemarin. Di mana? Aku bisa. Terus kamu kasih nomor kamu, kan kamu pinjam. Kan udah kemarin sama kamu. Iya, tapi punya nggak ada. Kalian kenapa? Kemarin aku dia tapi bergerak di situ. Oh, kalian salah letak kayaknya di sini. Ini gitu ya. Jadi kalian berdua pegang itu. Kalian itu nggak boleh begitu. Kalian harus pedasnya ya. Ini betul ya. Iya. Kasih ya Jos. Kalian kalau pinjam kasih ke orang langsung. Jadi selama itu keluarga damai. Ya. Oh, action. Oke, kita beri tangan dulu nomor 1. Baik, sekarang kita dengarkan untuk nomor 2 untuk menampilkan roleplaynya. Apa bang belum? Masa kamu telepon pada kamu? Bentar aja bentar. Bentar aja. Kalian ngapain? Jangan berantem. Saya mau menjemputnya Pak, kasih dia Pak. Tidak mau Pak. Yang berikutnya Pak, agama itu harus berbagi. Udah sama-sama. Kita beri tangan dulu. Buat kembali ke tempatnya. Baik, sebelum luar biasa ya penampilan anak Bapak hari ini. Kemudian Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak, silakan dicatat di buku masing-masing. Yang pertama itu apa yang sebaiknya dilakukan jika terjadi konflik dengan teman agar tetap menjaga baik dan perdamaian. Kemudian yang kedua, ceritakan satu pengalaman pribadi atau contoh nyata di mana kamu menunjukkan sikap kasih dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan sikap yang baik. Jadi ini tugas di rumah, minggu depan akan Bapak tanya satu-satu untuk dipresentasikan di depan. Baik Pak. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, Bapak ada kesimpulan, bisa kita baca sama-sama. Kasih dan perdamaian adalah nilai yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sedangkan dengan menjaga perdamaian, kita dapat menghindari konflik dan membangun kebersamaan, memaafkan, menghargai perbedaan, serta berkomunikasi dengan baik adalah kunci utama untuk terjadi kolaborasi
baik itu di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Bapak meminta kepada Bapak Novia untuk Bapak tidak ada Kita tambahkan lagi kita tidak Bapak. Segala tidak sebelum kami ucapkan kita dulu yang kita mengucapkan sampai kepada kami. Bapak yang baik kami sudah selesai dalam mempelajari tentang kedamaian Bapak dan itu menjadi pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa buat Bapak guru kami kiranya kau memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Sampai jumpa di depan. Shalom.